Halo sobat anime, kita pus lagi yuk. Apoteosis, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mengalahkan Inconscent yang ingin mengambil rahasia yang ada di dalam tubuhnya Zen. Kini Zen pun harus pergi ke dataran utama di mana ia bisa mendapatkan giok jiwa. Ya, giok jiwa ternyata berasal dari dataran utama yang dihuni oleh 4 kerajaan besar. Tapi sebelum itu, Zen pun juga harus mengurus satu urusan kecil, yaitu bocah ini. Di mana bocah inilah yang sudah mau memberitahu Zen di mana letak giok itu berada. Dan untuk bocah ini yang ditatap oleh Zen ternyata membuat dirinya pun panik. Karena semua rekan-rekannya yang berasal dari dataran utama ternyata udah dihantam semua oleh Zen dan juga aliansinya. Yang membuat dirinya pun kini menagih janji Zen yang tidak akan membunuh dirinya. Iya, aku memang bilang kalau aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku tidak bilang kalau aku akan membiarkan kau pergi dari tempat ini. So, apakah kau memiliki solusi untuk masalah ini? Aku tidak memikirkannya, ujar bocah ini. Sedangkan untuk master tua yang ada di sebelahnya Zen, Doi pun menyarankan apakah kita hancurkan aja ini basis kultivasi bocah ini. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Aku telah mencapai titik virtual kalpa puncak. Dan jika kau menghancurkannya sama saja kau membunuh diriku. Ya, kau benar, tapi sebenarnya masalah ini akan mudah diselesaikan jika aku membunuhmu. Tapi ya, karena Zen tidak mau melakukannya, maka dari itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, sambut master tua itu. Yang pada akhirnya kini tiba-tiba saja bocah itu pun tersentak dan teringat akan suatu hal. Ya, di kerajaanku ada rahasia, yaitu hukum budak. Kau bisa menggunakan hukum itu kepada diriku. Apa? Budak? Ya, siapapun yang membuat kontrak budak sepenuhnya mereka tidak akan bisa melawan dari tuannya dan akan menuruti semua perintah dari tuannya itu. Dan di sini Zen juga tidak tahu cara menggunakan hukum budak yang membuat bocah itu pun mengeluarkan sebuah runes unik. Yang membuat naga hijau pun berujar ini adalah sebuah rune unik buatan ras manusia. Dan ia juga menyarankan agar Zen menerima tawaran itu. Di sini naga hijau juga mengatakan kalau rune ini juga memiliki keunikannya sendiri, di mana Zen harus memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada budaknya. Jika tidak, budak itu dapat melepaskan hukum ini. Iya, di sini Zen pun setuju dengan hal itu. Yang membuat kini Zen pun meletakkan rune itu di jidat dari bocah itu dan tahu-tahu bocah itu pun langsung pelangak pelongo. Lantas perintah pertama sebagai tuan dari budak ini adalah hancurkan dirimu sendiri. Dan benar saja, kini bocah itu pun tanpa ada rasa ragu sedikit pun, ia langsung mengeluarkan kiri tangannya dan siap untuk menghancurkan kepalanya sendiri. Tapi sebelum kepalanya benar-benar meledak, di sini Zen pun meminta agar bocah itu menghentikan tindakannya. Dan ternyata tujuan Zen hanya ingin memastikan apakah perintah budak itu mutlak, apakah tidak. Ujar dari elf merah ini. Dan karena masalah kecil ini yang ada di tempat ini telah usai, maka perintah Zen selanjutnya adalah meminta agar bocah itu membawa dirinya ke dataran utama, yaitu dataran 4 kerajaan besar. Dan 7 hari kemudian, Zen yang saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi ke dataran utama, Doi pun dihampiri oleh Shiji. Doi pun meminta kepada Zen untuk ikut membawanya pergi. Tapi tidak, itu terlalu berbahaya, ujar dari Zen. Baiklah, tapi bisakah kau berjanji kepadaku satu hal saja? Baiklah, apapun itu akan aku lakukan kecuali kali ini kau tidak boleh ikut, Beb. Iya, di sini Shiji pun paham, tapi ia juga tahu kalau Zen pasti tidak memiliki kepastian kapan ia akan pulang. Tenang aja, Beb. Tenang, Beb. Abang nggak akan lama-lama kok di sana. Waduh. Ya, tapi kau harus berjanji satu hal kepadaku. Ya, katakan saja. Aku akan menepati janjiku kepada dirimu. Tidak. Aku tidak akan memberitahumu saat ini, tapi kau harus memenuhi janjimu nanti. Apapun yang aku minta. Baiklah, sambut dari Zen. Setelah urusan dengan Shiji kelar, kini sebelum pergi, Zen pun juga sempat menemui Ning Yudi yang sedang berbaring. Aku berjanji pasti akan membawa batu giok itu untuk menyelamatkan dirimu, ujar dari Zen. Dan setelahnya Zen pun pergi menemui ketua dari aliansi bisnis. Doi pun juga berujar kalau ia akan pergi mengantar orang-orang dari dataran laut, sekaligus ia juga akan pergi ke dataran utama. Ya, mereka pun semua akhirnya paham, dan sebelum Zen benar-benar pergi, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Zen. Jika karena bukan Zen, pastilah dataran tengah ini sudah rata dengan tanah. Di sini ketua juga mengatakan sebenarnya aliansi bisnis ingin membayar kepada orang-orang dari dataran laut. Tapi karena mereka menolaknya, aliansi bisnis pun hanya dapat memberikan hadiah dalam bentuk lain, yaitu para koki-koki yang pandai dalam hal memasak. Dan setelahnya, wush, Zen pun pergi mengantar orang-orang dari dataran utama kembali ke portal dimensi.
Dan setelahnya kini Zen lah yang pergi menuju dataran utama ditemani oleh budak barunya itu. Dan di dalam perjalanannya, di sini bocah itu pun berujar kalau tujuan Zen untuk memasuki tempat yang dituju, yaitu tempat Kaisar Yuhuan, itu hal yang tidaklah mudah. Karena Zen harus masuk dulu ke dalam tempat yang dinamakan sebagai Lautan Suci Tianyu. Dan untuk masuk ke tempat itu juga, Zen pun harus bergabung dulu dengan sebuah sekte. Karena memang tempat yang dinamai Lautan Suci Tianyu itu dikuasai oleh 4 kerajaan besar. Dan itu akan sangat merepotkan jika Zen memaksa untuk masuk, karena di tempat itu penuh dengan para penjaga. Dan satu-satunya cara agar Zen dapat masuk ke tempat itu adalah dengan bergabung dengan sekte. Karena setiap tahunnya mereka akan mengirimkan orang-orang untuk masuk ke Lautan Suci Tianyu itu. Lantas di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Zen pun melihat ada pusaran air yang membuat kini bocah budak itu pun menjadi panik dan ia meminta agar Zen cepat-cepat melesat ke udara sana. Karena tiba-tiba saja dari dalam pusaran air itu pun muncullah sosok monster aneh yang sangat-sangat besar. Bocah itu pun juga begitu panik bukan tanpa alasan, karena monster itu dapat melompat ke udara hingga ratusan ribu kaki. Dan penyebab monster itu menjadi buas karena orang-orang dari kerajaan besar ternyata pernah merusuh dengan cara menangkap anak-anak dari monster itu, yang membuat monster itu pun murka. Bahkan monster itu juga pernah mengamuk dan juga menghancurkan sebuah kota di kerajaan besar. Dan karena monster itu sungguh sangat kuat dan juga gila, memaksa Zen pun harus pergi melesat ke udara setinggi mungkin. Dan beruntung Zen di sini doi pun yang akan diserang oleh monster itu ternyata dapat lolos berkat kemunculan dari badai bintang yang memang mengebumkan monster itu. Tapi sayangnya Zen juga tidak dapat terbang terlalu tinggi, karena di atas sana ternyata di atas mereka ada monster terbang yang lebih berbahaya lagi. Maka dari itu Zen pun harus terbang rendah kembali. Tapi lagi-lagi tidak hanya sampai di sana aja, kini mereka juga harus mendengar suara nyanyian yang begitu indah di tengah-tengah lautan. Dan Zen yang melihat sumber suara itu, doi merasa, ia menyadari ada sesuatu yang janggal dengan sosok aneh yang ada di depannya itu. Dan beruntung sebelum Zen mendekati tempat itu, di sini naga hijau pun meminta agar Zen cepat-cepat menjauh, karena itu akan sangat berbahaya. Karena sosok aneh yang ada di tengah-tengah karang di tengah laut itu adalah sebuah monster tengkorak. Ya, walaupun di sini Zen juga sempat sadar akibat peringatan dari naga hijau, tapi tidak dengan bocah budak itu. Doi pun terus melesat ke arah karang itu, tapi beruntung di sini karena doi adalah seorang budak, doi dapat ditarik secara paksa oleh Zen, yang membuat kini bocah itu pun dapat selamat dari jebakan monster lich itu. Dan tak lama setelahnya, pada akhirnya mereka pun tiba di dataran terluar yang disebut sebagai dataran besi hitam. Dan setibanya di kota ini, Zen pun yang berjalan-jalan, doi pun menemukan suatu patung besar yang ada di tengah-tengah kota. Dan ternyata patung itu adalah sosok yang diagungkan, yang merupakan kaisar pertama dari kerajaan dari dataran besi hitam. Waduh. Bahkan sosok itu juga ternyata dulu pernah hidup selama 13.000 tahun. Dan mereka yang melanjutkan perjalanan menelusuri kota, melihat ada sekelompok para kultivator kuat yang membuat Zen pun bertanya dari manakah mereka berjalan. Ya, bocah ini menjelaskan kalau mereka berasal dari sekte Xuanyu, yang merupakan sekte terkenal yang ada di kerajaan ini. Dan seharusnya dengan level kultivasi Zen saat ini, doi dapat bergabung dengan sekte itu. Tapi mendengar itu membuat Zen pun juga sedikit bingung, kenapa sekte mau menerima murid yang ada di ranah virtual. Bukankah itu akan merepotkan, karena para kultivator yang ada di ranah virtual atau ranah-ranah yang cukup tinggi, mereka akan sulit untuk setia dengan sekte. Tapi di sini pria ini pun berujar kalau aturan yang ada di dataran tengah tidak sama dengan aturan yang ada di dataran utama. Hal itu sangat berbeda, karena memang mereka merekrut murid bukan untuk dilatih, tapi untuk membantu kerajaan besar. Dan karena tujuan Zen untuk pergi ke lautan timur atau ke lautan suci Tianyu, maka dari itu langkah awal yang harus dilakukan oleh Zen adalah bergabung dulu dengan sekte. Maka dari itu Zen akan pergi bergabung dengan sekte Xuanyu itu. Dan di dalam perjalanannya Zen juga melihat ada sekelompok tembok. Aduh, kok sekelompok sih? Sebuah tembok besar, dan ia juga merasakan ada aroma laut. Yang artinya apakah lautan suci Tianyu ada di balik tembok besar ini? Ya, Anda benar tuan. Di balik tembok ini ada adalah sebuah lautan suci Tianyu. Tapi prajurit tidak dapat diizinkan untuk masuk ke dalam sana tanpa izin. Dan mereka yang memaksa akan terkena hukuman yang sangat berat. Bahkan orang-orang juga dilarang untuk terbang di atas tembok ini. Setelah melihat-lihat tembok itu, kini Zen pun juga melanjutkan perjalanannya menuju sekte Xuanyu.
Di tempat ini juga Zen pun melihat ada sekelompok orang yang sedang berlutut yang membuatnya bertanya apa yang mereka lakukan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte itu. Dan Zen yang melanjutkan perjalanannya yang mendekati pintu sekte, doi pun disambut oleh seorang penjaga yang bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Ya, kami ingin bergabung, ujar dari Zen sembari menunjukkan token yang ia miliki. Dan sebelum masuk ke dalam sekte untuk mengikuti tes, Zen pun juga akan merubah pakaiannya dulu, mengingat pakaian yang ia gunakan saat ini adalah pakaian milik Istana Awan. Dan beberapa saat kemudian Zen pun muncul kembali dengan penampilan barunya ini. Waduh. Dan ketika Zen ingin masuk kembali, doi pun disambut oleh sekelompok pria tua, dan juga ada satu orang pemuda yang membuat Zen pun bertanya siapa mereka. Dan ternyata pria ini adalah pangeran yang ingin mengajak Zen bergabung dengan timnya. Tapi sayangnya Zen yang nggak tahu siapa bocah itu enggan untuk bergabung. Dan apa yang dilakukan oleh Zen tentu saja menyinggung salah satu penjaga dari tuan muda itu. Ia sungguh sangat kesal. Tapi keributan itu pun tidak terjadi karena penjaga itu dihentikan oleh tuan mudanya. Dan di sini bocah itu juga tidak memaksa Zen untuk bergabung dengan timnya. Dan beberapa saat kemudian, kini Zen yang memasuki ke dalam sekte itu dan ingin mengikuti tes, doi pun dihampiri oleh seorang gadis kecil. Gadis hijau ini pun memberikan Zen tanda pengenal. Dan di sini Zen pun juga mengaku kalau namanya adalah Lu Tianxiang. Ya, doi pun menggunakan nama samaran karena doi takut bakalan repot nantinya jika ada orang yang mengenali dirinya di tempat ini. Waduh. Dan lagi-lagi di tempat ini juga Zen pun kembali bertemu lagi dengan tuan muda itu. Dan seleksi penerimaan murid ternyata dimulai ketika seorang panitia ujian datang ke dalam arena, di mana para panitia ini pun menjelaskan aturan yang cukup simpel. Ya, mereka hanya perlu bertahan selama mungkin alias Royal Rumble, di mana 50 peserta dalam satu kali pertarungan hanya akan diambil 3 orang atau 3 besar saja untuk bertahan. Dan pertarungan pertama ini dimulai. Zen ternyata tidak mendapatkan kesempatan untuk di pertarungan pertama. Ia mendapatkan di sesi kedua. Dan ia dapat memiliki hak untuk melihat seleksi itu karena doi mengikuti tesnya di tahap kedua. Waduh. Dan gelombang pertama dari tes ini Zen pun melihat ada seorang pria yang cukup diunggulkan. Tapi sayangnya doi pun harus dihantam bersama-sama oleh para peserta lainnya. Doi digebukin rame-rame mengingat doi lah ancaman utama dalam memperebutkan 3 besar itu. Makanya ia harus disingkirkan untuk pertama kalinya. Dan itu juga menyadarkan Zen kalau dirinya tidak boleh bernasib sama. Maka dari itu aku harus terlihat tidak menonjol di dalam pertarungan nantinya. Sedangkan di dalam arena sendiri saat ini hanya tersisa beberapa orang saja. Dan uniknya di arena pertarungan ini juga akan semakin mengecil dan memaksa mereka harus bertarung satu sama lain hanya untuk memperebutkan posisi 3 besar, yang pada akhirnya terpilah 3 orang terkuat di dalam tes pertama itu. Dan tak lama setelahnya, kini giliran Zen lah yang akan mengikuti tes pertarungan itu. Dan di sini Zen juga harus menghadapi tuan muda yang selalu saja ia temui itu. Di tempat ini juga Zen pun yang pelangak pelongo doi pun harus dihajar dan dikejar oleh salah satu kroco yang memang mengincar dirinya sejak awal. Dan melihat kroco yang ngotot ingin menghajar dirinya, membuat Zen pun sadar kalau sepertinya kroco ini sungguh tidak normal. Yang artinya kroco ini menyerang dirinya bukan karena kehendaknya, pasti karena suruhan seseorang. Yang pada akhirnya Zen pun sadar kalau sepertinya kroco ini mengejar dirinya itu adalah suruhan dari tuan muda. Selain itu juga di dalam tes ini juga tidak ada satupun kroco yang berani menyerang tuan muda itu. Juga kroco ternyata tidak ada kroco lainnya yang selain orang itulah yang mengejar dirinya. Dan itu juga membuat Zen pun sedikit kesal karena memang doi tidak ingin menunjukkan kemampuan bertarungnya. Maka dari itu langkah licik awal dari Zen adalah whoosh. Zen mendekati tuan muda itu dari belakang seolah-olah ia akan menyerangnya. Dan itu berhasil menotis dari tuan muda itu untuk melepaskan suatu serangan dan duar. Serangan tuan muda itu pun yang awalnya diarahkan kepada Zen harus terkena kroco yang ada di belakang Zen. Dan merasa serangannya miss membuat tuan muda itu pun menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Zen. Setelah berhasil menyingkirkan satu kroco, di sini Zen pun juga harus mengeluarkan kemampuan bertarungnya karena kini mulai satu persatu para kroco-kroco lainnya mulai mengincar dirinya juga, walaupun itu tidaklah berarti bagi Zen karena dengan sekali whoosh mereka yang mencoba menghentikan Zen terhempas jauh. Dan untuk di arena sendiri, walaupun telah menyisakan 3 orang aja, tapi di sini tuan muda itu pun tidak ingin berbagi tempat dengan orang lain, yang pada akhirnya kini menyisakan Zen dan juga bocah itu berdua di atas arena pertarungan.
Ini akan menjadi pertarungan kita berdua. Dan tidak ada yang akan mengganggu. Baiklah, mari kita mulai, ujar dari Zen. Dan kini, keduanya pun berhadapan satu sama lain. Dan untuk serangan pertama yang dilepaskan oleh tuan muda itu, hampir saja membelah kepalanya Zen. Dan melihat Zen yang berhasil menghindari serangannya, kini tuan muda itu pun kembali menyiapkan sesuatu di tangannya dan bersiap untuk menghantamkannya ke arah Zen. Dan boom! Zen pun terkena gelombang kejut Kamehameha yang dilepaskan oleh tuan muda itu. Dan Zen yang terkena serangan itu memaksa dirinya pun harus melepaskan kekuatan sisik naganya untuk mempertahankan diri. Dan kini Zen pun juga telah menggunakan kekuatan sisik naga yang ia gabungkan dengan sedikit energi Yuan. Dan boom! Menghantam lengan dari tuan muda itu secara langsung, yang membuat arena pertarungan pun kini ada kawah di bawah kaki mereka dan akhirnya retak. Waduh, gila, kekuatan mereka berdua ternyata sangat hebat, ujar para panitia yang melihat kekuatan keduanya terlihat seimbang di dalam pertarungan itu. Karena memang di arena sendiri, selain arena yang mulai hancur, di arena sendiri juga terjadilah suatu gesekan energi yang dilepaskan oleh keduanya yang menghasilkan efek petir-petir yang cukup menarik perhatian. Sedangkan untuk Zen sendiri, aku belum pernah melihat kekuatan yang seperti ini. Ini akan sangat sulit untuk mempertahankan posisi yang seperti ini, ujar dari Zen. Sedangkan untuk bocah itu, Doi juga merasakan hal yang sama. Kekuatan macam apa ini? Kekuatannya lebih kuat daripada yang aku pikirkan, ujar bocah itu. Di dataran ini, aku pikir dengan latihan keras sudah cukup untuk menjadi lebih kuat lagi. Tapi sepertinya aku salah. Adar! Bocah itu pun sembari menambah kekuatan ki miliknya. Tapi yang ada, boom! Doi pun malah terhempas dan tertunduk lemas. Yang artinya di dalam pertarungan adu kekuatan itu, Zen lah pemenangnya. Dan dikalahkan oleh Zen di dalam pertarungan itu tidak membuat tuan muda itu pun marah. Doi pun malah berujar, "Wow, Luo Tianxing, meskipun kau telah lulus dalam tes ini, apakah kau mau bertarung sekali lagi dengan diriku?" No. Maafkan aku harus menolaknya, ujar dari Zen. Why? Kenapa? Ya, karena aku datang ke tempat ini hanya ingin untuk mengikuti tes dan aku tidak memiliki rencana lain, sambut dari Zen. Ya, walaupun tuan muda itu mengiming-imingkan hadiah kepada Zen terlepas itu menang ataupun kalah, tapi Zen pun tetap menolaknya dengan sangat-sangat sopan, yang membuat tuan muda itu pun tidak memiliki pilihan lain. Bahkan ia juga mengundang Zen untuk mampir ke istananya nanti jika Zen ada waktu senggang nantinya. Dan setelah mengikuti tes masuk sekte, Zen pun kembali pergi menuju kediamannya untuk melakukan kultivasi. Bukan kediaman sih, ya kayak tempat tinggal sementara lah. Dan di dalam perjalanannya, bocah ini pun menjelaskan kalau tidak ada kepastian kalau tahun ini akan ada misi eksplorasi ke lautan suci Tianyu itu. Mendengar itu membuat Zen pun berujar kalau ia harus pergi tahun ini mau bagaimanapun caranya. Dan setibanya di tempat penginapan, Zen pun melakukan kultivasi. Dan di dalam kultivasinya, di sini naga hijau pun berujar kalau Zen harus masuk ke lautan suci Tianyu tahun ini. Karena di dalam sana ada rahasia surgawi. Apa? Rahasia surgawi? Apakah itu rahasia yang kau butuhkan? Tanya dari Zen. Ya, kau benar bocah. Lautan suci Tianyu itu sebenarnya adalah peninggalan. Peninggalan dari ras naga. Tempat itu adalah peninggalan dari ras manusia klan naga. Dan tempat itu juga adalah tempat yang dikuasai oleh keluarga Longma. Dan pada zaman dulu terjadilah suatu perebutan di mana manusia memiliki 7 kerajaan besar dan mereka bersih tegang dengan manusia ras naga. Dan setelah ribuan tahun peperangan itu, pada akhirnya ras naga harus kalah. Dan itulah yang membuat ras naga membuka sebuah portal dimensi lain yang memanggil True Dragon. Dan dengan semburan napas dari True Dragon asli, sudah mampu memusnahkan 3 dari 7 kerajaan utama. Namun sayangnya dalam usahanya memanggil True Dragon itu memerlukan banyak sekali pengorbanan yang membuat ras naga semakin melemah, ditambah 4 kerajaan besar ternyata mendapatkan bantuan dari dunia atas. Yang pada akhirnya 4 kerajaan besar berhasil mengalahkan keluarga Longma dan menguasai lautan suci Tianyu ini. Dan asal kau tahu, di balik berkembang pesat dari 4 kerajaan utama ini karena mereka menggunakan warisan yang ditinggalkan oleh ras naga. Ya, di sini Zen pun juga paham dasar di balik perkembangan luar biasa dari kerajaan besar ini ternyata adalah warisan dari klan naga. Tapi yang menjadi perhatian Zen adalah bencana yang ada di dalam tubuhnya itu. Karena di dalam bencana itu terdapat 9 naga yang tersegel. Serta bagaimana bisa bencana itu bisa masuk ke dalam tubuhnya, merubah menjadi buku yang berakhir di dalam tubuh Zen. Waduh, ya gitulah intinya, dari buku terus masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa gitu loh? Ya,
Selain itu juga Zen pun yang pernah pergi ke dunia ras naga, doi merasakan kalau naga hijau ternyata tidak ingin menunjukkan identitas aslinya kepada ras naga. Yang artinya apakah mungkin ada perselisihan di antara True Dragon dengan klan naga sendiri? Begitu banyak pertanyaan di kepala Zen, tapi intinya di sini Zen pun ingin bertanya tentang rahasia besar milik naga hijau ini yang mencoba diungkapkan oleh naga itu. Ya, naga hijau ini berujar kalau True Dragon yang dipanggil oleh ras naga itu adalah kakak pertamanya. Di sini naga hijau juga berujar alasan ras naga bisa memanggil True Dragon ke dunia ini karena mereka menggunakan telur Zulong. Naga merah pun juga menjelaskan kalau telur Zulong adalah cikal bakal dari pimpinan True Dragon. Karena jika True Dragon itu mati, mereka akan berubah menjadi sebutir telur. Maka dari itu mereka ras manusia ingin memilikinya. Tapi sebagai ras terkuat, ras terhebat, di sini para True Dragon tidak mau hal itu terjadi. Maka dari itulah perang besar terjadi antara klan naga dan juga 7 kerajaan utama. Karena saat itu ras naga ingin sekali menetaskan telur itu, sedangkan 7 kerajaan besar utama tidak mau dan terus mengawasinya. Yang pada akhirnya terjadilah peperangan besar di antara 2 kelompok itu. 7 lawan 1, ya gitulah. Dan intinya, apakah kalian ingin aku membawa telur itu dan diserahkan kepada klan naga? Tidak. Kami mau kaulah yang menyimpan telur itu. Dan dapatkanlah dulu telur itu di tempat ini. Setelahnya aku akan menjelaskan rahasia lainnya lagi, ujar naga hijau. Naga hijau juga berujar kalau rahasia Tianshan yang ada di tempat ini adalah rahasia yang sangat-sangat penting. Dan aku rasa juga, dan aku juga yakin hanya kaulah yang dapat mendapatkan rahasia itu. Ya, aku mengerti, ujar dari Zen. Dan tak lama setelahnya, Zen pun mendengar suara iring-iringan. Ternyata itu adalah iringan-iringan dari pangeran kerajaan yang berbeda dengan pangeran yang sebelumnya. Ini ada pangeran lagi. Waduh. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zen akan bertemu dengan bocah-bocah terkuat dari 4 kerajaan utama dan mereka juga akan bertarung. Dan di tempat itu juga Zen akan kembali bertemu dengan si lancur ini.